1, 2, 3. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christian Natal Delimbong dengan NIM 11032400024, Prodi D3 Teknik Perkapalan, jurusan Teknik Perkapalan. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang kapal non baja berbahan dasar fiberglass. Nah, mungkin kita bertanya nih, apa sih itu kapal non baja? Apa sih itu fiberglass? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fiberglass ini, di mana fiberglass ini dapat kita katakan sebagai serat kaca, di mana sering diterjemahkan menjadi serat gelas. Nah, serat gelas ini adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dan garis tengah sekitar 0,05 mm sampai 1 mm. Nah, serat ini juga dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain dan kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan dan bangunan kapal. Nah, terus apa sih sifat fisik dari fiberglass ini? Mungkin kan di sini kita bertanya nih. Jadi sifat fisik fiberglass ini mencakup seperti sifatnya ringan, tahan lama, dan kuat. Lalu sifatnya juga tahan benturan, lalu tahan korosi, serta dengan memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sedang. Lalu karena sifatnya fleksibel, fiberglass ini dapat dibentuk menjadi berbagai macam perabotan, baik perabotan rumah tangga maupun barang-barang industri. Nah, lalu sifat fiberglass ini yaitu bahan isolasi suhu tinggi, membuat fiberglass menjadi penghalang panas yang baik, bernilai tinggi dan serbaguna. Nah, pastinya sebuah fiberglass ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit kelebihan dari fiberglass ini, yaitu kelebihannya pertama, harga cenderung lebih murah, itu pastinya. Yang kedua, cetakannya yang lebih fleksibel. Lalu fiberglass ini jika mengalami kerusakan dengan intensitas yang relatif kecil, fiberglass dapat diperbaiki dengan cara dijempul. Habis itu kelebihannya lagi juga hasil cat lebih mengkilat, serta fiberglass kelebihannya tahan panas. Nah, ketika ada kelebihan suatu benda, maka pastinya ada kekurangan. Nah, mungkin kekurangan dari fiberglass ini yaitu yang pertama, kualitasnya buruk, biasanya mudah retak. Dan yang kedua, bodi fiberglass rawan retak karena kaku. Dan lalu bobot fiberglass lebih berat. Lalu pengecatan lebih sulit atau tidak memiliki pori-pori. Lalu kelemahan yang berikutnya yaitu bahan yang bisa menyebabkan iritasi kulit kita, serta dengan finishing yang kurang mengakibatkan benjolan atau bodi yang kurang mulus. Nah, tadi saya menyinggung terkait perawatan rumah tangga tentang fiberglass ini, dan di mana jenis-jenis apa sih contoh penggunaan fiberglass? Nah, mungkin dalam perawatan rumah tangga, penggunaan fiberglass ini salah satunya menjadi bisa dibuat gantungan kunci, asbak, piala, box cross, hiasan kulkas, patung, pots, ataupun hingga bisa dibuat menjadi miniatur kapal. Nah, lalu pastinya fiberglass ini mencakup dengan jenis-jenis fiberglass. Nah, mungkin di sini saya memaparkan sedikit jenis-jenis fiberglass. Dan di mana jenis-jenis fiberglass itu dapat didasarkan oleh 3 jenisnya, yaitu ada yang namanya dengan serat E-glass, yang kedua ada namanya dengan serat C-glass, dan yang terakhir ada yang namanya dengan serat S-glass. Dan di mana yang pertama itu serat E-glass, yaitu jenis serat yang sering yang dikembangkan berbagai penyekat atau bahan isolasi.
Nah, lalu jenis ini mempunyai kemampuan yang bentuknya yang baik. Lalu jenis serat C-glass yang kedua, yaitu serat C-glass adalah jenis serat yang mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia yang korosif. Dan yang terakhir itu jenis serat S-glass, yang dimana serat S-glass adalah jenis serat yang mempunyai kekakuan yang tinggi. Nah, mungkin dari hasil penjabaran saya itu kurang jelas juga. Mungkin di sini saya memperjelas sedikit tentang arti-arti dari serat yang tadi. Yang pertama itu serat E-glass, yang dimana E-glass itu adalah jenis serat kaca yang bersifat glass bar. Nah, yang paling umum digunakan huruf E adalah kaitannya dengan elektrikal. Pembuatannya ini juga sangat awalnya dikembangkan untuk aplikasi kelistrikan atau isolator listrik. Nah, mungkin yang kedua itu serat E-glass nih memiliki kelebihan, yaitu murah dibandingkan serat kaca lain seperti S-glass, C-glass dan sebagainya, dan mudah diproduksi dalam jumlah besar. Nah, kekurangannya E-glass nih adalah tidak sekuat dengan S-glass atau strength glass. Nah, itu tidak sebaik dengan C-glass dalam ketahanan terhadap korosi kimia. Dan yang paling terakhir nih, kekurangannya itu rentan menyerap kelembapan atau dapat mempengaruhi kekuatan komposit. Baru kita masuk lagi ke yang kedua, serat S-glass. Dan dimana serat S-glass nih yaitu dapat dikatakan dengan struktur glass. Nah, struktur glass nih jadi serat kacanya yang lebih kuat dibanding E-glass. Nah, jika dikembangkan untuk aplikasi militer dan serangan yang membutuhkan kekuatan tinggi, serat S-glass ini cocok untuk pengertian tersebut. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan S-glass ini, yaitu kelebihannya yang pertama itu kekuatan tarik dan modulis lebih tinggi, dan yang kedua tahan terhadap suhu yang tinggi, dan yang ketiga lebih tahan korosi dan kelembapan. Nah, untuk kelemahannya yaitu pastinya S-glass ini harganya yang sangat mahal, lalu proses pembuatannya yang lebih sulit, lalu tidak seekonomis untuk aplikasi massal atau seperti kapal niaga maupun peperangan. Mungkin masuk lagi ke jenis fiberglass yang terakhir, yaitu yang dimana serat C-glass. Yaitu C-glass ini adalah chemical glass atau cross motion resistant glass, yang dimana jenis serat kaca yang diformasikan khusus untuk ketahanan terhadap bahan kimia atau akil atau korosi, itu tidak sekuat E-glass ataupun S-glass, tapi unggul dalam resisten kimia. Nah, mungkin kelebihan dari C-glass nih adalah yang pertama tuh tahan korosi, baik tahan korosi dari acid, salt, water, maupun substansial. Habis itu yang kedua sangat cocok untuk lingkungan agresif, dan yang ketiga harganya relatif masih terjangkau lah untuk S-glass nih. Lalu pastinya kekurangan dari C-glass nih yaitu adanya kekuatan mekanis lebih rendah daripada E-glass dan S-glass. Lalu tidak cocok untuk aplikasi struktural yang butuh kekuatan yang tinggi. Dan terakhir itu umumnya dipakai untuk lapisan pelindung yang bukan bahan utamanya. Nah, mungkin kita lanjut lagi ke bentuk fiberglassnya. Nah, di mana bentuk fiberglass ini saya dapat menyimpulkan yaitu adanya 6. Dan dimana yang pertama itu namanya soffit strand. Dan dimana ini soffit strand yang dipotong dengan ukuran tertentu. Strand adalah filamen yang bergabung menjadi satu ikatan. Nah, yang kedua namanya reinforcing mat, yang mana reinforcing mat ini lembaran soffit strand dan continuous strand yang tersusun secara acak. Dan yang ketiga adanya roughing, di mana si kumpulan serat benang yang searah biasanya roughing berbentuk gulungan. Dan yang keempat adalah namanya woven fabric, di mana serat yang dianyam seperti kain tenun. Yang kelima adanya yarn, yang dimana yarn ini adalah single era yang dibentuk menjadi kumpulan serat berbentuk serat benang. Dan yang keenam namanya woven roughing, yang dimana
benang panjang yang ditanyam dalam digulung pada silinder. Nah, mungkin itu dari bentuk fiberglass. Nah, mungkin berarti bentuk fiberglassnya ada 6. Lanjut lagi ke material fiberglass. Mungkin apa sih kegunaan masing-masing dalam apa itu material fiberglass? Jadi mana material kapal fiberglass ini ada 8, yaitu yang pertama aerosil, catgut fiberglass, mirror glass, resin, mat, moving roving, katalis, serta pigment. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kapal non baja berbahan dasar fiberglass yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dari penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.